Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasmawati dari kelas 223C Manajemen yang akan memaparkan materi pada pertemuan minggu lalu, yaitu tentang rekrutmen tenaga kerja. Adapun pengertian dari rekrutmen tenaga kerja adalah suatu proses mendapatkan individu yang tepat untuk mengisi posisi kerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Ini melibatkan serangkaian langkah mulai dari menarik calon karyawan potensial, menyeleksi dan mengevaluasi kualifikasi mereka, hingga memilih orang yang paling cocok untuk posisi yang tersedia. Proses ini bisa meliputi pembuatan deskripsi pekerjaan, penggunaan berbagai saluran rekrutmen, wawancara, tes keterampilan, dan akhirnya menawarkan pekerjaan kepada kandidat yang paling sesuai. Adapun tujuan dalam rekrutmen tenaga kerja adalah untuk memperoleh individu yang dapat berkontribusi secara efektif dan produktif terhadap tujuan suatu organisasi. Kemudian yaitu proses rekrutmen yang melibatkan serangkaian langkah yang disusun untuk menarik, menilai, dan memilih kandidat yang sesuai untuk posisi kerja tertentu dalam suatu organisasi. Proses ini biasanya meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan rekrutmen, menentukan kebutuhan tenaga kerja, membuat deskripsi pekerjaan, dan mengidentifikasi kriteria kandidat yang diinginkan. Kemudian yang kedua, pengumuman lowongan atau menyebarkan informasi lowongan pekerjaan melalui berbagai saluran seperti situs web perusahaan, job boards, media sosial, atau agen rekrutmen. Yang ketiga, yaitu seleksi kandidat, melakukan penyaringan awal berdasarkan CV, aplikasi atau surat lamaran untuk memilih kandidat yang memenuhi kriteria tertentu. Kemudian yang keempat, wawancara, mengadakan wawancara untuk mengevaluasi keterampilan, pengalaman, kepribadian, atau kecocokan kandidat dengan posisi yang tersedia. Yang kelima, yaitu evaluasi keterampilan, menjalankan tes keterampilan atau asesmen untuk memvalidasi kemampuan teknis atau keterampilan spesifik yang diperlukan. Yang keenam, yaitu referensi, memeriksa referensi atau pengalaman kerja sebelumnya untuk memastikan keakuratan informasi yang diberikan oleh kandidat. Kemudian yang ketujuh, yaitu penawaran pekerjaan, menawarkan posisi kepada kandidat yang terpilih dan negosiasi mengenai gaji, tunjangan, dan kondisi kerja lainnya. Kemudian yang kedelapan atau poin terakhir, yaitu onboarding, proses penyambutan dan integrasi karyawan baru ke dalam organisasi termasuk orientasi, pengenalan budaya perusahaan, dan pelatihan. Proses rekrutmen bisa berbeda-beda tergantung pada kebutuhan perusahaan dan strategi yang digunakan. Namun demikian, tujuan utamanya tetap untuk menemukan individu yang paling cocok untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Kemudian, teknologi telah mengubah cara rekrutmen tenaga kerja dilakukan. Beberapa pemanfaatan teknologi dalam rekrutmen termasuk platform daring untuk posting lowongan kerja, penggunaan algoritma untuk seleksi awal, aplikasi wawancara video, tes kepribadian daring, dan penggunaan analitika data untuk meningkatkan proses seleksi dan penempatan yang lebih efisien. Semua ini membantu perusahaan menjangkau lebih banyak calon karyawan, menghemat waktu, dan meningkatkan akurasi dalam proses seleksi. Terdapat beberapa permasalahan umum dalam rekrutmen tenaga kerja, yaitu yang pertama, persaingan yang ketat. Banyaknya perusahaan yang mencari kandidat terbaik seringkali membuat persaingan yang sengit, membuat sulitnya menarik dan merekrut calon yang tepat. Kemudian yang kedua, kualitas kandidat. Kadangkala sulit untuk menemukan kandidat yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, waktu dan biaya. Proses rekrutmen dapat memakan waktu dan biaya yang signifikan, terutama jika harus melakukan serangkaian tes atau wawancara untuk menemukan karyawan yang tepat. Keempat, turnover tinggi. Jika perusahaan mengalami tingkat pergantian karyawan yang tinggi, hal ini dapat menambah beban rekrutmen secara berulang-ulang.
Kemudian yang kelima, kesenjangan keterampilan. Ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh kandidat dengan dibutuhkan oleh perusahaan, terutama di era perkembangan teknologi yang cepat. Keenam, tidak cocok dengan budaya perusahaan. Kandidat yang diterima kadang tidak cocok dengan budaya perusahaan, menyebabkan kinerja dan retensi yang buruk. Ketujuh, teknologi yang terbatas. Penggunaan teknologi yang terbatas dalam proses rekrutmen juga bisa menjadi hambatan dalam menarik kandidat yang berkualitas. Penyelesaian permasalahan ini bisa melibatkan penggunaan strategi rekrutmen yang lebih cerdas, penggunaan teknologi yang tepat, dan fokus pada pengembangan budaya perusahaan untuk menarik dan mempertahankan bakat yang berkualitas. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Thanks for watching and goodbye guys.